Adil Badalino Bajuraminda, Sarga Basina Pradibata. Perkenalkan, nama saya Laurencia Sinta, NIM 1910416928, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin SEMM. Baik, di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Operasi 2. Kita langsung saja menserahkan hasil jawabannya. Baik, di sini sudah tertera beberapa soal. Kita langsung saja menjawab di bagian A. Yang pertama itu, apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi? 2. Mengapa? Jawab, setiap pertemuan manajemen operasi 2, puji Tuhan saya hadir. Alasannya karena sebagai mahasiswa wajib hadir mengikuti mata kuliah yang sudah dijadwalkan. Yang kedua itu, beberapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring. Saya hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring yaitu sebanyak 7 kali. Karena setiap kali pertemuan dihitung 2 kali. Jadi 6 kali 2 sama dengan 14. Apa-apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2? Secara daring, manfaat apa yang sudah diperoleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Jawab, materi-materi yang dipelajari selama belajar MO2 secara daring antara lain materi peramalan permintaan. Peramalan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen. Peramalan permintaan manajemen operasi meliputi antara lain perencanaan schedule, produksi, perencanaan pemenuhan kebutuhan, bahan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, perencanaan kapasitas produksi, perencanaan layout fasilitas, dan penentuan lokasi. Dan di sini juga terdapat materi penugasan khusus, materi masalah penugasan assignment problem, materi perencanaan dan pengadilan. Manfaat yang saya peroleh saat belajar manajemen operasi 2 secara daring ialah terkhusus pada materi perencanaan dan pengendalian produksi, yaitu di sini saya bisa mengerti tentang produksi dan manufacturing di metode produksi yang ekstraksi sebagai metode produksi primer, manufacturing, dan konstruksi sebagai mode produksi sekunder. 1. Industri primer mencakup semua kegiatan produksi yang sifatnya mengambil ekstra bahan dari sumber daya alam. 2. Industri sekunder mencakup semua kegiatan produksi, konstruksi atau bangunan, seperti pembuatan gedung, jembatan, menara, dan pelabuhan, serta lainnya. 4. Apa tugas struktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Jawab, tugas struktur yang diberikan oleh dosen selama kuliah yaitu tugas membuat makalah dan dibuat PowerPoint lalu presentasikan melalui Zoom atau Meet. Makalah PowerPoint dikumpulkan di Google Classroom. Tugas menganalisis produk yang dilakukan oleh perusahaan. Tugas meringkas materi yang diberikan dan direkodkan lalu diupload melalui YouTube serta share di grup WA dan share di grup FB, grup informasi manajemen. Bagaimana kuliah dari MO2 memberi kesan kepada Anda? Lapor media apa yang digunakan dosen dalam memberikan kuliah manajemen operasi 2? Kuliah MO2 yang memiliki daring memberikan kesan yang biasa, walaupun daring, tapi dosen MO menggunakan media platform yang sangat mendukung, yaitu media Zoom, Facebook, Google Classroom, dan juga WhatsApp. Di sini kesan saya itu dosen MO2 Pak Adi Mursalin sangat aktif setiap mata kuliah manajemen operasi. Mahasiswa harus hadir dan wajib join di Zoom, dan mahasiswa wajib memberikan kata pembuka dan kata penutup. Bahkan mahasiswa dilarang untuk mengaktifkan kamera. Di MO2 ini mahasiswa wajib untuk berbicara, sangat-sangat bagus sekali diterapkan oleh semua dosen.
supaya mahasiswa bukan hanya mengisi absen di WA atau di WC, tapi dengan demikian mahasiswa mempunyai tanggung jawab untuk selalu hadir tatap muka dengan dosen dan teman-teman mahasiswa walaupun dengan menggunakan media sosial. Boleh gitu, ya dedek ya. Ini dedek main ya. Di bagian B ini berkaitan dengan teori manajemen. Mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal menjawab. Ini ibu tanya mama. Ibu tanya mama. Dedek, ya. Ini mama, ada sama ini aja ya. Nih. Baik, kita langsung saja di bagian B. Soal nomor 1 itu jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawab, perencanaan produksi merupakan salah satu hal yang penting dalam manajemen perusahaan. Dengan melakukan perencanaan tetap pada proses produksi, maka dapat menimbulkan efisiensi yang tinggi dan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Cara perencanaan produksi adalah satu, melakukan routing adalah perencanaan produksi yang hal yang pertama dilakukan adalah dengan melakukan routing. Routing sendiri merupakan proses penentuan jalur atau rute pekerjaan dan urusan operasi. Yang kedua itu melakukan penjadwalan adalah langkah kedua dalam perencanaan produksi. Penjadwalan ini berkaitan dengan berbagai hal seperti memperbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, mengatur operasi manufaktur yang berbeda dalam urutan prioritas, fiksasi, proses mulai dan selesai, tanggal dan waktu untuk setiap operasi, sehingga dengan melakukan penjadwalan dapat membantu atau memanfaatkan secara optimal waktu dalam menjalankan bisnis yang akan membuat perencanaan produksi lebih terkontrol. Yang ketiga itu melakukan dispatching adalah langkah ketiga dalam perencanaan produksi yang merupakan suatu tindakan melakukan atau tahap implementasi. Proses ini meliputi berbagai seperti bahan, alat, perlengkapan, dan hal lainnya yang diperlukan untuk produksi. Jawaban soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan just in time dan keuntungannya? Di sini dalam arti seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi. Keuntungannya itu bagi perusahaan adalah tujuannya adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Soal nomor 3, perusahaan ABC memproduksi suatu produksi yang mengirim hasil produksi kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut 3 memiliki pabrik yang bertepatan di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Panggelang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dengan analisis biaya transport terbaik yang bisa dilakukan menggunakan teknik NWC dan less cost. Jelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Baik, di sini saya akan menjawab. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah pabrik A menuju Cilegon itu adalah 20 US dollar, pabrik B ke Cilegon itu 15 US dollar, pabrik C ke Cilegon itu 25 US dollar, pabrik A ke Serang itu 5 US dollar, pabrik B ke Serang itu
20 US dollar. Pabrik C itu ke Serang itu 10 US dollar. Pabrik A menuju Pandeglang itu 18 US dollar. Pabrik B menuju ke Pandeglang itu 10 US dollar. Pabrik C itu menuju Pandeglang US dollar. Jadi diketahui di sini pabrik A kapasitas pabriknya 90, konsumen Cilegon kebutuhan 50. Pabrik B kapasitas pabriknya 60, Serang itu 160 kebutuhannya. C kapasitas pabriknya 50, Pandeglang itu kebutuhannya 40. Dengan ongkos pabrik A ke Cilegon itu US dollar 20 US dollar, pabrik B ke Cilegon itu 15 US dollar, pabrik C ke Cilegon itu 25 US dollar. Pabrik A ke Serang itu 5 US dollar, pabrik B ke Serang itu 20 US dollar, pabrik C ke Serang itu 10 US dollar. Pabrik A ke Pandeglang itu 8 US dollar. Baik, di sini saya akan langsung menggunakan metodenya. Di sini pabrik A. Pabrik A, Cilegon itu 20, ke Serang itu 50, Pandeglang itu 8, suplai itu 90. Pabrik B, Cilegon itu 15, Serang itu 20, Pandeglang itu 10, suplai itu 60. Pabrik C, itu Cilegon 25, Serang 10, Pandeglang 19, dan suplai 50. Jadi, Z and max 50 kali 20 tambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20, 10 kali 10 tambah 40 kali 19 itu dapat hasilnya 3.260. Kemudian metode less cost, pabrik A Cilegon 20, Serang 50, Pandeglang 8, suplai 90, pabrik B itu Cilegon 15, Serang itu 20, Pandeglang itu 10, suplai itu 60. Pabrik C, Cilegon itu 25, Serang itu 10, Pandeglang itu 19, suplai itu 50. Jadi Z max 9 kali 5, 90 kali 5 tambah 20 kali 15 tambah 40 kali 10 tambah 30 kali 25 tambah 20 kali 10 dengan hasil 2100. Kita lanjut dengan metode terakhir, itu pabrik A 20, Cilegon, Serang itu 5, Pandeglang itu 8, suplai itu 90. Pabrik B 15, itu Serang 20, Pandeglang 10, dan suplai 60. Pabrik C 25, Cilegon, Serang itu 10, Pandeglang itu 9, dan suplai itu 50. Jadi Z and max 6 kali 5 tambah 30 kali 6 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 dengan hasil 1890. Baik, di sini saya akan menjawab soal bagi bagian C lagi. Silakan buka link ini. Jawab. Judul video tersebut adalah sistem produksi yang tepat waktu yang disebut dengan just in time. Makna judul video tersebut adalah bagaimana suatu perusahaan bisa mengatur perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi pada perusahaannya. CIT bertujuan untuk memastikan bahwa inputan ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat dibutuhkan. Teori-teori yang dibahas dalam video di atas adalah satu pengertian just in time, yaitu seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi. Yang kedua itu asal dan sejarah Einstein. Just in time ditemukan oleh Tai-Oh dari Toyota. Setelah Perang Kedua, pada saat itu JIT diterapkan pada asal mula setiap produksi Toyota di Jepang. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara produksi dan perbaikan berkelanjutan dan menjadi dasar lain manufaktur seperti yang dikenal saat ini. Teknik JIT mendapatkan ketenaran di seluruh dunia menyebar ke Amerika Serikat pada akhir tahun 1970 sampai
1980. Apa yang dilakukan oleh just in time? 1. Mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas. 2. Memperlihatkan masalah penyebab paralelitas. Yang ketiga, mencapai produksi yang efisien. Yang kelima, mengurangi biaya atau meningkatkan keuntungan. Yang keenam itu memberi respon yang lebih dapat dari pelanggan. 5 prinsip dalam JIT manufaktur. Total quality management, production management, supplier management, inventory management, dan home price management. Kunci utama JIT: 1. Menghasilkan produksi. 2. Memproduksikan dalam jumlah kecil. 3. Menghilangkan pemborosan. 4. Memperbaiki pemborosan. 5. Menyempurnakan kualitas produk. 6. Orang-orang yang tanggap. 7. Menghilangkan ketidakpastian. 8. Penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Manfaat JIT: mengurangi biaya, efisien layout, mengurangi lifetime, fleksibilitas lebih besar, perbaikan kualitas, peningkatan produksi. Manfaat yang saya peroleh dari video di atas, bagian dari sejarah JIT adalah di sejarah JIT ini bagaimana seorang Taiichi Ohon dari Toyota setelah Perang Kedua dari negara Jepang bisa membuat perusahaan Toyota berhasil dengan cepat. Bahkan seluruh dunia mengekspor produk dari Toyota tersebut. Dari sejarah ini untuk mengetahui bahwa manfaat untuk menerapkan JIT ini di perusahaan akan bisa membuat perusahaan menjadi berkembang pesat dan maju, serta para pegawainya bisa dipercayai dan berkualitas produk tidak diragukan lagi. JIT juga sangat membantu perusahaan untuk bisa bersaing lebih maju lagi dari perusahaan lainnya. Jawaban bagian B, link YouTube judulnya tersebut adalah metode transportasi yang dibahas oleh Septian Wulandari. Maka makna video tersebut adalah kita mengetahui metode transportasi yang akan dipakai di suatu perusahaan. Teori-teori yang dibahas dalam video di atas adalah metode pemecahan masalah, tabel awal, menentukan solusi. Yang kedua itu tabel optimum, menentukan solusi possible demand. Manfaat yang saya dapat dari video tersebut adalah saya bisa mengetahui cara-cara yang digunakan oleh tiap metode yang dipakai untuk menentukan solusi feasible awal, walaupun agak rumit langkahnya, tapi jika diperhatikan dengan benar dan dilihat berulang kali pasti akan bisa. Metode transportasi memang agak sulit teorinya, tapi jika sudah terbiasa maka mudah dalam praktek di perusahaan. Sekian jawaban UAS saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Adil kata Lino, baca tak serupa bahasa